Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat katorang semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada video kali ini kami akan berbicara tentang peta jalan hilirisasi nasional. Sadar atau tidak, Indonesia hari ini adalah negeri yang kaya nikel, bauksit, tembaga, emas, hingga hasil laut. Semua melimpah. Tetapi selama puluhan tahun kita hanya menjualnya dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya dinikmati di luar negeri, sementara kita hanya menerima sebagian kecil manfaatnya. Kini, Indonesia punya kesempatan emas membangun hilirisasi yang tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberi manfaat nyata untuk rakyat dan menjaga alam agar tetap lestari. Hilirisasi artinya mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita menciptakan lapangan kerja di daerah. Kita meningkatkan pendapatan negara. Dan kita membuat industri kita lebih kuat. Bayangkan, nikel di Sulawesi dan Maluku Utara menjadi baterai listrik untuk mobil masa depan. Bauksit di Kalimantan menjadi bahan pesawat dan elektronik. Tembaga di Papua menjadi kabel berteknologi tinggi. Dan hasil laut di Maluku menjadi produk olahan kelas dunia. Tapi ingat, hilirisasi yang kita bangun harus adil dan berkelanjutan. Tidak boleh lagi hanya menguntungkan segelintir orang. Dan tidak boleh merusak alam demi keuntungan jangka pendek. Pertama, hilirisasi harus berbasis kekuatan lokal. Setiap daerah punya potensi unik. Pemerintah harus membangun klaster hilirisasi di daerah kaya sumber daya, bukan hanya di Jawa. Kedua, gunakan teknologi ramah lingkungan. Kita tidak mau masa depan kita tercemar oleh limbah industri. Standar lingkungan harus ketat. Dan perusahaan wajib memakai teknologi hijau. Ketiga, libatkan UMKM dan masyarakat. Jangan biarkan hanya perusahaan besar yang menguasai rantai pasok. UMKM lokal bisa menjadi pemasok komponen, penyedia jasa, bahkan produsen turunan. Keempat, penguatan sumber daya manusia. Tanpa tenaga kerja terampil, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Pendidikan vokasi dan transfer teknologi adalah kuncinya. Pemerintah pusat perlu membuat peta jalan hilirisasi 5 tahun ke depan yang jelas, dengan target terukur dan dukungan penuh untuk daerah. Sediakan insentif investasi yang adil. Permudah perizinan tapi tetap ketat dalam perlindungan lingkungan. Bentuk dana khusus untuk riset dan dukungan UMKM. Jangan lupa, dorong sertifikasi keberlanjutan agar produk hilirisasi Indonesia punya nilai tinggi di pasar global. Hilirisasi bukan sekadar proyek ekonomi. Ini adalah mimpi besar membangun Indonesia yang mandiri, adil dan lestari. Pemerintah pusat, dengarkan suara daerah. Publik, kawal bersama agar hilirisasi ini benar-benar untuk rakyat. Karena hilirisasi yang hanya menguntungkan segelintir orang adalah kedadalan. Tapi, hilirisasi yang membagi manfaat untuk semua adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Mari kita pastikan nilai tambah Indonesia untuk Indonesia. Demikian cerita ini, semoga menjadi kenyataan. Bagi teman-teman yang punya harapan dan cerita lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.